السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. فقال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin Jumat yang sama berbahagia. Perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kepada kota Madinah dalam peristiwa hijrah adalah menjadi suatu konsekuensi, menjadi tuntutan dari peristiwa hijrah yang berlaku sebelumnya. Hijrah yang dimaksud adalah perubahan yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in yang telah memilih Islam sebagai jalan kehidupan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melihat para sahabat-sahabat beliau yang ingin melaksanakan agama, mendapatkan kebebasan untuk menjalankan Islam sebagai aturan dalam kehidupan mereka. Setelah dulunya mereka hidup dalam kondisi yang gelap gulita, kehidupan jahiliyah, namun kenyataannya mereka tidak mampu untuk itu di kota Mekah. Mereka tidak bisa melaksanakan tuntunan agama dengan sempurna selama mereka berada di kota Mekah. Mereka terikat oleh sistem dan aturan sosial yang sangat berbeda dengan aturan Islam yang ada di sana, sehingga mereka merasa sempit. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya pada awalnya mereka datang dan meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan kami untuk pergi meninggalkan kota Mekah dan tinggal di negeri Habasyah. Kami sudah tidak tahan dengan intimidasi yang ada di kota Mekah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka demi untuk menjaga dan melindungi nyawa dan jiwa mereka dari upaya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat bangsa Quraisy yang ada di kota Mekah. Mereka pun pergi ke negeri Habasyah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana pimpinannya atau pemimpinnya, rajanya adalah seorang yang adil, yang tidak akan merasakan kezaliman sedikit pun siapapun yang tinggal di negeri mereka atau di negerinya.
Mereka pun ke sana. Tapi akhirnya mereka harus kembali lagi ke kota Mekah, sebab itu bukan menjadi tujuan utama untuk penyebaran ajaran Islam setelahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melihat para sahabat-sahabat beliau begitu sempit dalam menjalankan Islam, pun memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibuka jalan dan memberikan petunjuk daerah dan kota mana yang sebaiknya mereka tinggali, mereka huni, mereka tempati untuk menjalankan agama secara sempurna. Hingga akhirnya turun izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka pindah domisili. Dan tempat yang dituju adalah kota Madinah, yang pada waktu itu masih bernama kota Yathrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menyusun strategi bagaimana agar perpindahan orang-orang Islam yang datang dari kota Mekah hingga ke kota Madinah berjalan dengan baik. Mereka selamat tiba di sana dan mereka bisa hidup dengan tenang di kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi jemaah haji yang datang dari negeri Yathrib atau dari kota Yathrib, menawarkan kepada mereka apabila mereka mau melindungi Nabi kalau tinggal di tempat dan di kota mereka. Mereka menunjukkan kesiapan untuk itu. Terjadilah 2 kali baiat sebelum peristiwa hijrah. Baiat Aqabah yang pertama dan baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang pertama mengharuskan Nabi untuk mengutus duta Islam menyampaikan agama Islam ke kota Madinah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dipilih oleh Nabi untuk menjadi duta pertama, dai pertama yang menyebarkan agama Islam, menyampaikan kebenaran ini ke kota Madinah. Lalu setelah itu terjadi peristiwa Baiat Aqabah yang kedua, hingga akhirnya tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit meminta sahabat-sahabat beliau untuk segera berpindah ke kota Madinah. Itulah peristiwa hijrah yang kita ketahui. Tetapi peristiwa hijrah ke kota Madinah itu hanyalah menjadi ujung, menjadi hasil dari proses yang terjadi sebelumnya, yaitu keislaman mereka. Mereka telah memilih Islam sebagai agama, Islam sebagai aturan dan tuntunan hidup, maka mau tidak mau mereka memerlukan tempat untuk pembuktian dari ajaran agama Islam itu. Dan ternyata kota Mekah tidak cocok untuk itu pada awalnya. Lebih dari itu, kota Mekah juga tidak cocok pada waktu itu menjadi pusat penyebaran agama Islam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilih kota Madinah, jadilah tempat itu sebagai ma'wa, sebagai tempat tinggal terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang ada pada zaman itu, hingga akhirnya mereka mampu untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia hingga sekarang ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Proses hijrah yang berarti perpindahan tempat telah ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah pada zaman itu. Ketika terjadi Fathu Makkah, Nabi masuk kembali ke kota Mekah dan menguasai kota Mekah, lalu menjadikan kota itu sebagai negeri Islam. Nabi pun akhirnya menutup proses hijrah yang berarti pindah tempat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi peristiwa hijrah setelah Fathu Makkah. Orang-orang Mekah sudah tidak dianjurkan untuk pindah ke kota Madinah. Sebaliknya, orang-orang yang sudah hijrah ke kota Madinah tidak boleh untuk pulang ke kota Mekah, tetap tinggal di sana untuk menjaga kota Madinah. Walakin, tetapi kata Nabi, yang ada adalah jihadun waniyah. Yang ada adalah proses jihad, perjuangan untuk Islam, waniyah, dan niat untuk berbuat baik. Niat untuk berbuat baik ini harus ada setiap waktu dan setiap zaman. Niat dan jihad tidak mengenal tempat,
apakah tempat itu sudah menjadi wilayah umat Islam? Tempat itu sudah dihuni oleh mayoritas umat Islam? Tidak melihat kepada kondisi itu lagi, karena niat dan jihad perjuangan untuk Islam harus selalu ada dan selalu hidup. Ketika peristiwa hijrah sudah ditutup oleh Nabi SAW dari kota Mekah sampai ke kota Madinah atau menuju kota Madinah, kita bisa memahami bahwa pada hakikatnya hijrah itu bukan sekedar untuk pindah tempat tinggal. Peristiwa hijrah itu bukan sekedar saya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahwa peristiwa hijrah itu bukan sekedar untuk saya pergi dari sini ke daerah lain yang bisa memberikan kepada saya jaminan hidup lebih baik. Bukan itu. Bahwa sebenarnya dan sesungguhnya hijrah itu adalah komitmen terhadap ajaran Islam. Bahwa sebenarnya hijrah itu adalah konsisten untuk menjalankan Islam sebagai tuntunan dalam kehidupan. Justru karena konsistensi tersebutlah hingga akhirnya terjadi peristiwa hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sahabat-sahabat Nabi tidak bisa secara konsisten menjalankan Islam di kota Mekah. Mereka dikungkung oleh penyembahan kepada berhala, perbuatan kesyirikan, aturan sosial yang sama sekali mereka tidak sukai. Mereka menentang sedikit, maka yang ada adalah intimidasi, tekanan, dan pengungkungan. Tidak bebas mereka untuk menjalankan Islam di sana. Maka mereka pun akhirnya minta kepada Nabi SAW untuk pindah. Sehingga dari itu bisa kita pahami bahwa sebenarnya hijrah itu adalah keinginan kita, niat baik dan tulus kita untuk menjadikan Islam sebagai jalan satu-satunya dalam kehidupan kita ini. Islam adalah jalan kehidupan, iya. Ada jalan kehidupan yang lain yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu-satunya yang diridhoi oleh Allah sebagai jalan hidup bagi umat manusia hanyalah Islam. Islam sebagai tuntunan hidup, iya. Islam punya sistem dalam kehidupan ini. Islam mengatur kehidupan kita secara lengkap, sempurna. Mulai dari kehidupan pribadi kita, koneksi dan interaksi kita dengan orang-orang terdekat dengan kita, orang-orang yang jauh dari kita, teman seprofesi, siapapun dari orang-orang yang bersama dengan kita, ada aturan Islam di sana. Islam mengatur kehidupan kita dalam konteks pribadi, iya. Islam menuntun kepada kita untuk bagaimana cara makan dan minum. Islam punya aturan ketika seseorang hendak tidur dan bangun dari tidur. Islam punya aturan bagaimana cara ia berusaha untuk mendapatkan rezeki. Islam punya aturan dalam tatanan keluarga, interaksi antara seorang suami dengan istrinya, pergaulan seorang ayah kepada anaknya, sebuah rumah tangga dengan tetangganya, ketika berada di kantor, ketika berada di tempat kerja, ketika berada di jalanan, ketika berada di pasar, ketika berada di masjid, ketika berada dimanapun. Islam punya tuntunan yang sangat lengkap dan sempurna di segala lini dan semua tempat. Dalam sistem kehidupan, Islam menuntunkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana cara belajar dan mengajar. Islam punya aturan dalam bidang pendidikan. Islam punya aturan dalam bidang sosial dan budaya. Islam punya aturan dalam bidang politik dan ekonomi. Dan Islam punya aturan dalam hukum tata negara. Kenapa? Sebab ini adalah aturan hidup. Ini adalah jalan satu-satunya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan kebahagiaan dan kemuliaan bagi seorang manusia. Tidak ada yang lain. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sebagai tuntunan dalam kehidupannya, sebagai jalan yang dia lalui untuk sampai kepada kehidupan akhirat, kata Allah, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima.
Segala yang dia lakukan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan yang dia ingin mendapatkan balasan dari Allah tidak akan diterima. Allah akan menolak itu. Allah yang punya aturan, maka aturan itulah yang harus dipenuhi untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang itu tidak berbuat kebaikan? Berbuat. Mereka berbuat kebaikan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik yang kadang-kadang mereka dapatkan hasilnya dalam kehidupan dunia ini. Namanya jadi terkenal, kehidupan dunianya lebih baik, tetapi semua itu tidak berarti bahwa kehidupan akhirat mereka pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah dengan tegas mengatakan, "Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan pada kehidupan akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Harapannya terlalu tinggi, keinginannya terlalu besar, ekspektasinya begitu kuat, tinggi, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi dan mengabulkan semua itu. Akibat salah pilih jalan, tidak memilih Islam sebagai jalan untuk sampai kepada kehidupan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajiduhu syai'an wa wajadallaha 'indah fawaffahu hisabah." Orang-orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini, kebaikan, perbuatan baik yang mereka kerjakan di dunia ini, yang mereka anggap begitu banyak dan begitu besar nilainya, nanti pada kehidupan akhirat dijadikan ibarat fata morgana. Jalan di atas suatu jalan, di depan terlihat seperti ada air yang menggenang, begitu indah bagi orang-orang yang sedang haus untuk datang ke sana dan mengambil air itu untuk diminum, tetapi ternyata yang ada adalah tipuan. Itulah fata morgana. Orang-orang kafir juga seperti itu. Amal kebaikan yang mereka anggap banyak dan besar-besar, nanti di akhirat mereka hanya lihat amal kebaikan itu nilainya ibarat fata morgana. Hatta idza ja'ahu lam yajiduhu syai'an. Ketika hendak ia ambil, maka tidak ada apa-apa yang bisa dipegang. Yang ada adalah wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah. Allah lah yang dia temukan di sana, dan Allah lah yang akan menyempurnakan hisab dan perhitungannya kepadanya atau kepada mereka. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah Jumat yang sangat berbahagia, Allah telah memilih kita untuk menjadi muslim. Allah telah memilih kita dan memberikan kepada kita karunia berupa iman. Itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang manusia, kepada seorang makhluk yang bernama manusia, kita ini. Allah telah memilih kita menjadi muslim, telah memilih kita menjadi mukmin, maka konsistenlah menjalankan Islam dan iman dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah jalan kebaikan dan itulah proses hijrah yang sesungguhnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muhajiru man hajara maharimallah." Seorang yang berhijrah itu adalah dia yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang pelaku hijrah yang sejati, yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala meskipun mudah untuk dia lakukan, menarik untuk dia kerjakan, tetapi dia sadar itu adalah larangan Allah dan dia harus selalu menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sekuat tenaga dia tinggalkan larangan-larangan itu, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai seorang pelaku hijrah yang sejati. Meskipun dia tetap tinggal di tempatnya, dia tetap berdomisili di rumahnya, dia tetap ada di kampungnya, karena hijrah itu sekali lagi hakikatnya bukan sekedar pindah tempat tinggal, tetapi hijrah itu adalah menjadi yang terbaik, berupaya untuk selalu lebih baik dari hari ke hari, dan itu ada pada setiap waktu dan ada di setiap tempat. Maka mari jadikan diri kita lebih baik daripada apa yang kita sudah lakukan dan lalui kemarin kita. Pada hari kita kemarin, apa yang sudah kita kerjakan berupa kebaikan,
mari konsisten untuk laksanakan dan lakukan. Apa yang belum baik, mari untuk kita perbaiki. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita karunia menjadi seseorang yang wafat dalam keadaan Islam, mendapatkan husnul khatimah, dan di akhirat nanti dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang yang imannya baik, yang diberikan ganjaran dan balasan tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdausal a'la." Apabila kalian meminta dan berharap kepada Allah surga, maka berharap dan mintalah surga yang tertinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Fa innahu a'lal jannati wa awsatuha. Karena surga itulah tingkatan yang tertinggi, atau Al-Firdaus adalah tingkatan surga yang tertinggi dan yang terbaik. Dan di sanalah berkumpul, berhimpun semua orang-orang soleh, orang-orang yang baik, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh, orang-orang yang jujur dengan keimanan mereka. Dan jangan pernah merasa ridho dengan tingkat yang rendah, tetapi jalanlah, teruslah, mendakilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sana bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang selama ini menjadi panutan dalam kehidupan kita, meskipun kita belum pernah bertemu dengan mereka-mereka itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah Jumat yang sangat berbahagia, hijrah itu adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi saudara-saudara setia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan datang suatu masa, pada masa itulah saudara-saudaraku akan hidup. Saudara-saudaraku akan hidup. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Bukankah kami inilah saudara-saudara Anda ya Rasulullah?" Kata Nabi, "La, antum ashabi." Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku itu adalah mereka-mereka yang hidup pada akhir zaman, belum pernah bertemu denganku, tetapi rasa cintanya kepadaku begitu besar. Rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesempatan untuk kita menjadi saudara-saudara beliau. Dan rasa cinta itu kita wujudkan dalam bentuk ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang telah pernah beliau amalkan, mengerjakan apa yang telah pernah beliau kerjakan, berakhlak sebagaimana akhlak yang telah pernah beliau tunjukkan, melakukan apa yang pernah beliau wasiatkan dan nasihatkan kepada para sahabat-sahabat pada waktu itu, dan tentu saja kepada kita secara keseluruhan sampai akhir zaman. Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan puasa hari Asyura, menghidupkan puasa tanggal 10 Muharram. Kata Nabi dalam salah satu hadis, "Shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatal madiyata wal qabilah." Berpuasa pada hari Asyura nilainya adalah untuk menghapuskan dan menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "La in ishtu ila qabil la asumanna tasu'a," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saya masih punya kesempatan tahun depan, kata Nabi, untuk melaksanakan puasa hari Asyura, maka saya pun akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram, 1 hari sebelumnya. Olehnya itu, para ulama kita mengatakan sebagai anjuran untuk berpuasa 2 hari pada tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 9 disebut dengan hari Tasu'a dan tanggal 10 disebut dengan hari Asyura.
Nabi SAW menganjurkan sahabat-sahabat beliau pada waktu itu di kota Madinah untuk melakukan ibadah puasa ini. Ketika mereka datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi berpuasa hari Asyura. Katanya itu adalah hari kemerdekaan dan kebahagiaan mereka setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kita yang lebih berhak untuk berbahagia dan bergembira dengan keselamatan dari Nabi Musa daripada mereka. Maka Nabi pun menyuruh para sahabat untuk melakukan puasa pada hari itu, yaitu puasa pada hari Asyura. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum dan secara khusus untuk berpuasa pada tanggal 10 yang bertepatan juga tanggal 10 September tahun ini, yaitu pada hari Selasa yang akan datang. Yang mampu untuk berpuasa pada hari Senin bersama dengan hari Selasa, maka itu lebih baik. Yang berpuasa pada hari Senin dan telah terbiasa untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis, niatkan sebagai puasa tanggal 9 Muharram. Insya Allah mudah-mudahan juga akan mendapatkan nilai puasa pada hari Senin, puasa hari Senin yang telah menjadi kebiasaannya. Adapun tanggal 10, maka itulah yang utama, maka jangan ditinggalkan. Yang tidak berpuasa pada hari Senin cukup untuk berpuasa 1 hari, yaitu tanggal 10. Untuk selanjutnya tahun-tahun yang akan datang berpuasa lebih daripada itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat yang sangat berbahagia. Pada setiap hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk banyak bersalawat kepada beliau. Inna yaumakum hadza yaumun azim. Hari Jumat, kata Nabi, adalah hari yang sangat mulia. Fa'akthiru minas salati alayya yaumal jumu'ati wa lailataha. Maka perbanyaklah bersalawat kepadaku, kata Nabi, pada hari dan pada malam Jumat. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا بسوء اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل بلدنا هذا اللهم اجعل بلدنا هذا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا تسقي به العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.